senang sekali adik-adik. Lo sebenarnya sukacita enggak? Sukacita dong. Apalagi kita mau beribadah bersama Betul. adik-adik ya. Nah adik-adik sudah siap enggak beribadah? Sudah siap belum? Wah pasti sudah siap ya adik-adik. Nah mari kita siapkan hati kita. Hari ini adalah hari yang indah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Nah terus anak ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku di hatiku. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Sekali lagi ya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasihnya kini jadi kuatku di hatiku. Ada cintanya di hatiku, ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Nah, yuk adik-adik kita masuk dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun Tuhan kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan adik-adik di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ya saatnya kita mau dengar firman lagi nih Lose ya. Iya. Iya, tapi Lose tiap minggu kita dengar firman, maka kita dengar saja Lose. Tentu harus ditaati firman Tuhannya. Iya, kita mau dengar-dengarannya Lose sama Tuhan Yesus. Kalau begitu kita mau puji Tuhan, TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus, kembali akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita.
Halo adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan hari ini. Tolong kami bisa mengerti firman Tuhan dengan baik, dan tolonglah Setika bisa menyampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya adik-adik kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah belajar bagaimana Tuhan membuat hati orang-orang yang belum percaya kepadanya menjadi percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana Tuhan menyiapkan hati orang-orang yang sudah percaya kepadanya untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Suatu hari, Paulus, Silas, dan Timotius pergi ke kota Filipi. Di sana mereka akan menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di kota Filipi. Karena Tuhan mau mereka untuk mengabarkan keselamatan, berita keselamatan kepada banyak orang. Maka mereka tinggal di kota Filipi untuk waktu yang cukup lama. Suatu hari mereka pergi keluar ke gerbang kota dan mereka berjalan-jalan di pinggir sungai. Mereka berharap mereka akan bertemu dengan orang-orang supaya mereka bisa menyampaikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, ternyata yang mereka temui adalah sekumpulan wanita. Maka Paulus, Silas, dan Timotius mulai bercerita bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Mereka mulai bercerita bagaimana Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia, bagaimana Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, naik ke atas surga, dan bagaimana Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, ternyata di antara sekumpulan wanita yang mendengarkan cerita dari Paulus, salah satunya adalah Lydia. Lydia bekerja sebagai penjual kain ungu. Dan Tuhan sudah mempersiapkan hati Lydia sehingga ketika mendengarkan firman Tuhan, berita keselamatan dari Paulus, maka Lydia pun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lydia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Maka Lydia dibaptiskan. Tidak hanya Lydia ya adik-adik, tapi seisi rumah Lydia dibaptiskan adik-adik. Dan mereka ternyata sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Dengan apa adik-adik? Dengan cara mereka mengundang Paulus, Silas, Timotius untuk datang ke rumah mereka. Lydia menyiapkan tempat tinggal yang baik, makanan yang baik kepada Paulus, Silas, dan Timotius sehingga para murid Yesus ini mempunyai waktu untuk bisa melayani orang-orang di kota Filipi. Nah, ketika melayani Paulus, Silas, dan Timotius, sebenarnya Lydia juga sedang melayani Tuhan loh adik-adik. Karena ketika Lydia memberikan tempat tinggal yang baik, makanan yang baik, Timotius, Paulus, dan Silas menjadi bisa mengabarkan firman Tuhan dengan baik juga kepada orang-orang di Filipi tanpa mereka harus pikirkan setiap hari mau tinggal di mana, harus makan apa, karena semuanya sudah disediakan oleh Lydia. Nah, adik-adik,
Tidak hanya Lydia ya adik-adik, tapi kita semua telah disiapkan oleh Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Adik-adik bisa belajar melayani sesama mulai dari keluarga kita dulu, misalnya membantu mama di rumah, membersihkan mainan-mainan yang adik-adik keluarkan setelah bermain, adik-adik bisa bereskan. Terus adik-adik juga bisa menyambut papa yang pulang dari tempat kerja, dan adik-adik bisa melakukan pelayanan dengan berdoa bagi keluarga, bagi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, dengan melayani sesama kita, itu juga menjadi bagian kita dalam melayani Tuhan. Dan percayalah adik-adik bahwa Tuhan akan menyiapkan hati kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Karena ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan bagi kita sekalian. Nah, hari ini kita akan membaca ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 13b. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yuk kita bersama-sama berdoa. Sikap doa yang baik, lalu sepimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyiapkan hati kami untuk bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Mampukan kami, berikan kami keberanian sehingga kami bisa melakukan tugas kami, yaitu melayani Tuhan dan melayani sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Galatia 5 ayat 13b. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan. Iya adik-adik, dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita melalui rekening, juga ada quiris ya. Nah, sambil memberikan persembahan, kita akan pujian kasihnya seperti sungai. Tuhan berkatilah persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa memberkati kita semua. Amin. Nah, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, terima kasih. Bapa
bersyukur untuk kasih karunia, pemeliharaan, kekuatan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami juga bersyukur kami bisa beribadah hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami. Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan di sepanjang ibadah kami hari ini sungguh hanya untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mohon berkat-Mu bagi setiap kami, bagi anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kiranya kasih karunia, pertolongan, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan menyertai anak-anak kami ketika mereka melakukan aktivitas, ketika mereka masih harus belajar secara online di rumah, dan Engkau yang akan menolong mereka dalam menjalani hari-hari mereka, memberikan mereka hati yang selalu taat dengar-dengaran kepadamu Tuhan. Berkati mereka dalam pertumbuhan iman mereka, juga berkati orang tua mereka dalam menjalani segala usaha dan pekerjaan. Tuhanlah yang akan menolong, memberkati, melindungi dan memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senangnya hari ini kita beribadah lagi kepada Tuhan bersama dengan Rosemary dan Rosemary. wah, adik-adik ya. Nah, Losa akan kasih pengumuman buat kita semua hari ini. Nah, teruslah setia beribadah Losa ya. Iya. Ya, jangan pernah bosan ya, walaupun kita via online, tetapi kita percaya Losa ya, Tuhan tetap memberkati kita ya. Tetap setia ya adik-adik. Ya, betul. Nah, adik-adik, Losa juga mau ingatkan terus ya, jangan bosan-bosan melakukan proyek ketaatan Losa ya. Ya. Ya, itu menolong kita adik-adik ya bertumbuh, mengingatkan kita firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap hari Betul. Minggu ya. Dan ada family altar yang menolong kita juga bersama mama papa berdoa bersama di rumah. Betul sekali. Iya. Nah, ini sudah bulan berapa ya Losa ya? 9 Wah, bulan 9 September. Wah, tidak terasa kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk bulan 10. Nah, di bulan 10 kita akan merayakan Ulang tahun Yeay. Skala Minggu. Mari siapkan hati, kita doakan ya segala persiapan Losa dalam mempersiapkan HUT sekolah minggu. Nah, adik-adik itu saja hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Nah, adik-adik, oke? Dan Oke. tetap sehat, tetap setia kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dah.